Oke. Untuk kesempatan yang pertama ini saya ingin berbagi sedikit tentang QGIS. Jadi QGIS ini adalah software yang totally free. Dia ini adalah software yang fungsinya sama, mungkin teman-teman yang paling dikenal adalah ArcMap ya, produknya Esri. Namun itu kan produk yang berbayar ya. Nah, untuk kalau mendang-mending, produk Esri itu adalah produk yang mahal, kecuali kalau memang disediakan dari kampus atau dari kantor di mana kita kerja. Nah, pertanyaannya, ada nggak alternatif dari ArcGIS atau ArcMap itu sendiri ya? Nah, alternatifnya adalah QGIS. Jadi kemampuan QGIS ini saat ini sudah bisa kita bilang setara ya dengan Esri. Namun memang ada beberapa hal yang Esri itu lebih unggul lah ya. Kalau masalah interface itu tergantung dari pengguna lagi ya. Ada beberapa orang yang suka interface-nya QGIS, kayak saya lebih friendly. Oke, sedikit tentang QGIS itu. Seperti yang saya bilang tadi, dia adalah software yang digunakan untuk memproses informasi yang berupa informasi geografis ya, free and open source software, tersedia untuk Windows, Mac OS, dan Linux. Saya juga sudah menginstal QGIS di Linux dan performanya sangat cepat ya di Linux. Nanti kita lihat di Windows. Sebenarnya saya sudah mencoba juga ya tapi untuk kepentingan tutorial ini, jadi saya sudah menginstal QGIS yang saya punya. Kemudian selanjutnya adalah penggunaannya atau instalasinya tergolong mudah ya, atau proses untuk mendapatkan QGIS ini mudah sekali. Tinggal kita download di internet, kemudian install, selesai, kita bisa lakukan eksplorasi. Nah, nanti di websitenya itu akan seperti ini ya, kurang lebih ya. Di situ waktu kita download itu akan ada yang namanya long term version. Nah, karena saya ini untuk Windows, jadi nanti otomatis websitenya akan menawarkan kita yang versi Windows ya. Tapi kalau teman-teman punya Linux atau Mac OS, nanti otomatis yang keluar itu nanti OS-nya adalah untuk operating system teman-teman sendiri. Nah, selain LTR version itu ada nanti network installer yang namanya OSGeo 4W. Nah, nanti file LTR ini bentuknya adalah MSI ya. Beberapa hal yang perlu dicatat ya, kalau kita menginstal QGIS menggunakan file MSI ini bukan relatif lagi ya, itu easy banget ya. Tinggal next selesai, dan di situ di file tersebut sudah include semuanya. Kita nggak perlu lagi mikirin apapun ya, tinggal pakai. Namun di sini kekurangannya itu adalah dia tidak bisa mengupdate diri sendiri ya. Kalau kita mau mengupdate ke versi terbaru, kita harus download ulang lagi, kemudian install lagi. Nah, jelas kita harus menginstal versi sebelumnya, dan itu time consuming ya istilahnya, jadi memakan waktu, dan kalau ada hal-hal yang salah mungkin nanti cara kita itu bisa berbahaya ya untuk file-file yang sudah ada. Oke, sekarang kita lanjut ke instalasi saja ya. Kita langsung ke websitenya ya, QGIS. Download QGIS. Apa yang full crack, kok ada full crack? Sini kita bisa langsung ke websitenya. Kita bisa skip ini ya. Oke, nah ini yang maksud saya ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ada LTR, kemudian OSGeo 4W Network Installer. Nah, yang kita akan gunakan sekarang itu adalah
OSGeo ini ya, network installer ini. Nah, yang LTR itu adalah standalone installer ya, golongannya ya, kategori standalone installer. Nah, OSGeo 4W ini kita ada di bawahnya. Untuk mendownloadnya tinggal klik download ya, kemudian nanti akan diarahkan ke, saya akan taruh di desktop ya. Oke, dia ini filenya kecil. Ini adalah lokasi downloadnya udah terbuka ya. Sekarang tinggal kita run. Nah, ini jangan lupa run as administrator ya. Nah, di sini kita express install saja, karena advance install ini banyak yang harus kita atur ya di sana. Jadi untuk tutorial ini kita langsung ke express install. Kita langsung ke websitenya OSGeo langsung ya. Kemudian next, kita akan disuguhkan oleh beberapa package ya. Jadi ada QGIS, kemudian QGIS LTR, JIDAL, sama GrassGIS. Nah, yang kita butuhkan itu adalah QGIS LTR, kemudian JIDAL, sama GrassGIS. Penjelasannya mungkin di tutorial selanjutnya ya, untuk JIDAL dan GrassGIS. Tadi QGIS yang ini adalah versi yang baru keluar ya. Jadi untuk yang pengen coba fitur-fitur terbaru yang ada di produk dari QGIS terbarunya ya. Oke, kita langsung aja, kita pilih LTR, JIDAL, dan GrassGIS. Kita klik next, kemudian di sini install package, next. Nah, tinggal kita tunggu. Di sini akan keluar agreement. Oke, kita klik agree, set. Oke, tinggal kita tunggu selesai. Ini tergantung speed internet yang kita punya ya. Kalau speed internetnya cepat ya bakalan cepet juga ya instalasinya, karena ini lewat internet langsung ya. Oke, sekarang instalasinya sudah selesai ya. Jadi saya tadi skip prosesnya karena lama banget ya. Speed instalasinya itu tergantung dari internet kita ya. Saya tadi butuh waktu sekitar 20 menit ya untuk menyelesaikannya. Oke, sekarang instalasinya sudah selesai, tinggal kita finish ya. Kemudian kita coba cari ya sekarang QGIS yang terbaru. Nah, yang terbaru kemarin saya menggunakan yang QGIS 3.20, dan sekarang sudah ada QGIS 3.34. Oke, kita langsung coba ya. Oke, ini dia ya tampilannya yang terbaru ya, 3.34. Kita customize sedikit ya, empty project di sini. Oke, kita buka dulu ini about. Nah, ini sudah versi terupdate ya, 3.34. Oke, sekarang beberapa hal yang perlu di customize sebelum kita mulai. Jadi kita tutup aja ini. Kemudian ini, oke, kita jelasin sedikit ini ya. Jadi ini adalah tampilan atau interface dari QGIS, sudah mulai bagus. Ini kita bisa customize, misalnya kita ingin icon-icon di sini atau tombol-tombol yang di sini agak kecil ya,
kita bisa setting, kemudian pilih option. Oke, di sini di option ini, di bagian option ada pilihan general ya. Kemudian ada application, di sini stylenya kita pilih Fusion aja. Kemudian UI theme-nya itu defaultnya kita pakai default, kita bisa night juga ya, jadi nanti tampilannya akan hitam ini ya, tapi agak susah yang ngeliatnya itu kalau lama, nanti mata terlalu capek. Nah kemudian icon size-nya, nah ini yang tempatnya itu kita bisa langsung lihat sendiri, dia berubah ya, kecil. Nah kalau mau besar kita bisa tambahin fontnya ya, ukurannya. Nah saya suka yang kecil karena nanti mungkin kita bisa menaruh icon-icon yang lainnya. Kemudian tulisannya ini 8 sudah oke lah. Di sini show QGIS newsfeed on welcome page, ini nggak perlu ya. Kemudian yang lain biarin aja, oke. Tapi kita butuh restart tadi katanya kalau kita ingin merubah sesuatu, tapi ini langsung ya, jadi mungkin yang restart itu, yang butuh restart itu kalau kita merubah tampilan ke night ya. Nah di sini kan ini ada space-nya ya, dan ini bisa kita atur di satu baris gitu atau di 2 baris. Caranya itu gampang, tinggal kita drag and drop aja ya. Bisa kita geser-geser ini ya. Kemudian ini kita geser ke sini, ini geser ke sini. Ini plugin yang saya gunakan di versi sebelumnya, langsung ke detect sendiri ya. Kemudian ini kita naikkan ke sini aja biar semuanya di satu baris ya, rapi. Ini di sini, kemudian satu lagi, oke. Nah di sebelah kiri ini ada panel browser, kemudian ada layer. Kalau misalnya tidak sengaja ketutup gitu, kita bisa memunculkan lagi mereka dengan cara view, klik view, kemudian panel. Di sini ada browser tadi ya. Nah kemudian kalau kita ingin layer, mengeluarkan layernya, kita tinggal centang layernya. Nah yang perlu kita tampilkan juga adalah processing toolbox, dan satu lagi yang penting itu adalah layer styling. Nah jadi layer styling ini nanti isinya itu tempat kita mengcustom warna dari line, warna dari polygon yang akan kita gunakan. Oke. Nah di browser ini bisa kita lihat ya, di sini ada pilihan-pilihan yang banyak, misalnya favorit di sini. Di sini favorit ini adalah folder-folder yang sering kita gunakan, bisa kita sematkan atau kita pin. Misalnya kalian ingin memfavoritkan folder tertentu ya, folder tempat kalian kerja atau tempat data-data yang penting untuk kerjaan di JIS kalian ya, itu kalian bisa mencoba seperti ini ya. Caranya itu tinggal add as favorit ya. Nah di sini sudah muncul langsung ya. Nah untuk menghapusnya itu tinggal remove favorit ya, seperti itu. Nah di sini juga ada WMS, kemudian ada tiles di sini ya. Kemudian ada ArcGIS REST servers. Nah ini yang penting ini ya, nanti kita bahas di tutorial selanjutnya ya.
Nah, di layer ini ya, itu nanti isinya adalah layer-layer yang kita gunakan ketika bekerja di kanvas. Ini kanvasnya ya. Jadi yang besar ini adalah kanvas, kemudian di sini adalah untuk processing toolbox sama layer styling. Nah, di bagian layer ini nanti ya, isinya adalah layer-layer yang kita gunakan ya ketika kerja. Misalnya ini ya, kita coba OpenStreetMap, jadi dia akan langsung muncul di sini. Nanti kalau kita ingin menambahkan misalnya kita ingin menambahkan vektor apa gitu atau raster, nanti dia akan muncul di sini. Oke, seperti itu ya. Sedikit tambahan untuk alasan stop using ArcGIS and start using QGIS. Alasan yang pertama adalah freedom and access. Jadi sifat QGIS yang free itu bukan poin utama kenapa kita disarankan untuk berpindah ke QGIS. Dia ini memberikan kita kesempatan untuk berkolaborasi dengan banyak orang tanpa ada limitasi ya. Nah, sifatnya juga yang public ya, memberikan kita kesempatan untuk memodifikasi, kemudian sharing segala macam. Nah, selanjutnya yang menarik di sini adalah developed by very nice people. Ada orang-orang yang tanpa dibayar mengembangkan QGIS ini untuk digunakan lagi oleh orang yang lebih banyak. Nah, di sini selanjutnya adalah speed and performance. Di sini dibilang memang dia loading lebih cepat kalau dibanding dengan ArcGIS, dan performa proses-proses yang ada di situ lebih cepat ya. Namun dari beberapa pengalaman saya, mungkin itu tergantung dari PC atau laptop yang kita gunakan. Kalau laptop kita memiliki grafis yang bagus, itu lebih cepat daripada laptop-laptop atau PC yang grafisnya lebih rendah. Selanjutnya komponennya. Nah, ini juga yang penting ya. Kalau kita ingin bekerja dengan plugin yang lain, dan pasti kita akan membutuhkan itu. Umumnya komponen-komponen yang memiliki hubungan dengan QGIS ini bersifat free and open source. Jadi kita bisa mendapatkannya tanpa melakukan pembayaran. Nah, di sini disebutkan bahwa komponen-komponen yang berhubungan dengan ArcGIS itu umumnya membutuhkan license lagi ya, artinya kita harus membayar lagi ya. Kemudian has a good documentation. Ini yang penting ya, terutama untuk pemula. Kita klik di sini ya. Nah, di sini yang penting ini adalah QGIS training manual untuk pemula ya. Tutorial selanjutnya akan mengikuti ini. Nanti kita akan mencoba creating and exploring a basic map, lalu classifying vector data, laying out the maps, selanjutnya dan selanjutnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video yang pertama ini. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar, dan kalau memang bermanfaat silahkan di like ya, atau di share ke teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.